Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu dan bapak, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pada Jumat pagi ini sebagaimana Jumat-Jumat sebelumnya, saya akan mencoba menyampaikan sebuah kisah, yaitu kisah Nasr bin Al-Hajjaj. Nasr bin Hajjaj adalah sosok laki-laki yang tampan dan disukai banyak perempuan. Dia hidup di Madinah pada masa pemerintahan Umar bin Al-Khattab, sebagaimana dikisahkan dalam kitab Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya, karya Abu Nuaim Al-Asbahani, bahwa suatu ketika Umar bin Khattab sedang berkeliling di Madinah dan dia melewati sebuah rumah. Dari dalam rumah tersebut terdengar seorang perempuan bersyair yang terjemahannya, "Adakah jalan memperoleh khamar untuk kutenggak? Ataukah jalan bertemu dengan Nasr bin Hajjaj? Lihatlah sihir mengalir dan tatapan-tatapannya, dan lihatlah mata hitamnya yang berkedip tenang. Dan lihatlah rambut di atas wajahnya, bagaikan sebut yang mengisi gading-gading indah." Mendengar hal itu, Umar lalu berkata, "Demi Allah, selama aku masih hidup, itu tidak boleh terjadi." Hingga akhirnya pada pagi harinya Umar mengutus orang untuk menemui orang yang bernama Nasr bin Hajjaj. Salah satu utusan Umar bertemu dengan Nasr. Nasr pun dibawa untuk bertemu dengan Umar bin Al-Khattab. Umar yang bertemu pertama kali dengannya memandangnya dan benar bahwa Nasr adalah sosok pemuda yang menakjubkan. Ketampanan mempesona dan rambutnya indah seperti syair yang diucapkan oleh perempuan pada malam itu. Umar akhirnya menyuruh untuk menggunduli Nasr. Namun setelah digunduli, justru Nasr semakin tampan. Hingga akhirnya Nasr pun diminta untuk keluar dari Madinah. Karena banyak perempuan yang tergila-gila terhadap Nasr, Nasr bin Hajjaj akhirnya disuruh pergi ke Basrah dan tinggal bersama Misjah bin Mas'ud. Misjah sendiri mempunyai seorang istri yang cantik dan masih muda. Hingga suatu ketika Misjah duduk dan di sampingnya ada Nasr bin Hajjaj. Tiba-tiba Nasr bin Hajjaj menuliskan sesuatu di tanah. "Demi Allah, aku mencintaimu." Kemudian perempuan yang merupakan istri Misjah itu berkata dari ujung rumah, "Demi Allah, aku juga." Misjah lalu bertanya kepada sang istri, "Apa yang dikatakan Nasr kepadamu?" Dia menjawab, "Alangkah bersihnya benih kalian." Misjah kembali bertanya, "Alangkah bersihnya benih kalian? Aku tidak paham." Misjah kembali berkata, "Aku memintamu dengan sungguh-sungguh, beritahukan kepadaku." Lalu sang istri berkata, "Jika kamu benar-benar ingin tahu," laki-laki ini berkata, "alangkah indahnya perabotan rumah kalian." Jadi dengan bahasa-bahasa kiasan ya. Misjah kembali berkata, "Apakah bagusnya perabotan rumah kalian?" "Demi Allah, aku kurang paham." Kemudian Misjah lalu menunduk dan menemukan sebuah tulisan. Karena Misjah tidak bisa membaca, lalu dia berkata, "Panggillah orang perpustakaan." Ketika orang dari perpustakaan datang, Misjah kemudian berkata, "Bacalah tulisan ini." Orang dari perpustakaan lalu membacanya dan berkata, "Demi Allah, aku juga mencintaimu." Misjah lalu berkata, "Demi Allah, sekarang aku paham." Kemudian dia berkata kepada istrinya, "Sekarang janalilah idahmu." Jadi dia menceraikan ya. Dia juga berkata kepada Nasr, "Nikahilah dia jika kamu mau, wahai anak saudaraku." Setelah itu Misjah menemui Abu Musa dan menceritakan kejadian tersebut. Abu Musa al-Asy'ari pun berkata, "Aku bersumpah demi Allah, Amirul Mukminin tidak menyuruh Nasr keluar dari suatu kebaikan. Sekarang pergilah dari sini." Akhirnya dengan perasaan malu, Nasr memutuskan meninggalkan rumah keluarga tersebut. Dia hidup sendirian di sebuah gubuk kecil yang terpencil. Namun perasaan cintanya kepada istri Misjah tak mampu dihapus. Dia pun menderita karenanya, hidup merana karena cinta. Cinta kepada seorang yang tidak bisa dimiliki karena sang perempuan sudah memiliki pasangan. Nasr pun akhirnya pergi lagi ke Persia
yang saat itu dipimpin oleh Utsman bin Abu As Ats-Tsaqafi. Saat di Persia dia bertemu dengan seorang perempuan bangsawan. Ya, lalu perempuan itu menyukainya dan mengirimkan utusan untuk menemuinya. Ketika berita itu sampai kepada Utsman bin As, Utsman pun menyuruh utusan untuk menemui Nasr dan berkata, Amirul Mukminin dan Abu Musa tidak menyuruhmu keluar dengan meninggalkan kebaikan. Sekarang pergilah kamu dari sini. Ternyata di Persia, Nasr pun masih digandrungi banyak wanita. Nasr pun berkata, demi Allah, seandainya kalian melakukan hal ini terus-menerus, aku akan bergabung dengan umat yang musyrik. Naudzubillah. Utsman lalu menulis surat kepada Abu Musa, lalu Abu Musa menulis surat kepada Umar, dan Umar menulis balasan surat yang isinya, acak-acaklah rambut rambut Nasr, buatlah pakaiannya compang-camping, dan paksa dia tinggal di masjid. Hingga akhirnya Nasr pun tinggal di masjid, tidak boleh keluar kemana-mana, karena bisa membuat banyak perempuan tergila-gila. Bahkan perempuan yang tergila-gila kepadanya sampai tidak bisa tidur, tidak mau makan hingga membahayakan diri mereka. Nasr pun akhirnya tinggal di masjid sampai dia meninggal. Dari kisah Nasr bin Hajjaj di atas menunjukkan bahwa laki-laki pun bisa menjadi penggoda. Dan jika cinta tumbuh di ladang yang salah, tentu akan melahirkan sebuah derita. Banyak orang mendambakan ketampanan dan keindahan. Namun, dalam realitas kehidupan Nasr bin Hajjaj ternyata ketampanan bisa membawa malapetaka. Sehingga ia tidak bisa menikmati dari ketampanannya, melainkan musibah yang bertubi-tubi. Marilah kita berdoa kepada Allah, semoga kita diberi kehidupan yang penuh berkah dan bisa menerima apa yang menjadi ketentuan Allah. Amin. Dinukil dari islam.co. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.